merindukan penguasa yang adil, amanah, dan tidak korup. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Jangan pula kalian mengkhianati amanah-amanah kalian, padahal kalian tahu. Quran Surat Al-Anfal ayat 27. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu an, ayat di atas bermakna, janganlah kalian mengkhianati Allah dengan meninggalkan kewajiban-kewajibannya. Janganlah kalian mengkhianati Rasulullah dengan meninggalkan sunnah-sunnahnya. Janganlah kalian bermaksiat kepada keduanya. Al-Kinuji dalam kitab Fathul Bayan jilid 1 halaman 162. Di antara sekian banyak amanah, yang paling penting adalah amanah kekuasaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun anhum." Pemimpin yang memimpin rakyat adalah pengurus dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas, siapa saja yang memegang amanah kepemimpinan atau kekuasaan pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat nanti. Generasi muslim pada masa lalu amat paham tentang betapa beratnya amanah kepemimpinan dan kekuasaan ini. Banyak nas yang menegaskan demikian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya bersabda, tidaklah seorang hamba yang diserahi oleh Allah tugas untuk mengurus rakyat mati pada hari kematiannya, sementara ia mengkhianati rakyatnya, Allah mengharamkan surga bagi dirinya. Hadis riwayat Muslim. Terkait dengan hadis ini, Imam Fudail bin Iyad menuturkan, hadis ini merupakan ancaman bagi siapa saja yang diserahi Allah untuk mengurus urusan kaum muslim, baik urusan agama maupun dunia. Kemudian ia berkhianat. Jika seseorang berkhianat terhadap suatu urusan yang telah diserahkan kepada dirinya, maka ia telah terjatuh pada dosa besar dan akan dijauhkan dari surga. Penelantaran itu bisa berbentuk tidak menjelaskan urusan-urusan agama kepada umat, tidak menjaga syariah Allah dari unsur-unsur yang bisa merusak kesuciannya, mengubah-ubah makna ayat-ayat Allah, dan mengabaikan hudud atau hukum-hukum Allah. Penelantaran itu juga bisa berwujud pengabaian terhadap hak-hak umat, tidak menjaga keamanan mereka, tidak berjihad untuk mengusir musuh-musuh mereka, dan tidak menegakkan keadilan di tengah-tengah mereka. Setiap orang yang melakukan hal ini dipandang telah mengkhianati umat. Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Sejarah peradaban Islam dalam sistem kekhilafahan selama berabad-abad telah melahirkan banyak pemimpin yang adil dan amanah. Khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an misalnya adalah sosok penguasa yang terkenal adil dan amanah. Beliau orang yang sabar dan lembut, namun beliau juga terkenal sebagai pemimpin yang berani dan tegas. Tatkala sebagian kaum muslim menolak kewajiban zakat, beliau segera memerintahkan kaum muslim untuk memerangi mereka. Dengan begitu, stabilitas dan kewibawaan kekhilafahan bisa dipertahankan meskipun harus mengambil resiko perang. Pengganti beliau, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, juga terkenal adil dan amanah. Beliau penguasa yang tegas dan sangat disiplin. Beliau tidak segan-segan merampas harta para pejabatnya yang ditengarai berasal dari jalan yang tidak benar. Hal ini bisa Anda lihat di kitab Tarikh Al-Islam jilid 2 halaman 388 atau kitab Tahdzib At-Tahdzib jilid 12 halaman 267. Pada zaman Khalifah Umar radhiyallahu an pula, Gubernur Mesir Amr bin As pernah menerapkan sanksi hukum atau had minum khamr terhadap Abdurrahman bin Umar, putra Khalifah Umar radhiyallahu an. Biasanya pelaksanaan sanksi hukum semacam ini diselenggarakan di sebuah lapangan umum di pusat kota. Tujuannya agar penerapan sanksi semacam ini memberikan efek jera bagi masyarakat. Namun, Gubernur Amr bin As menerapkan hukuman tersebut di dalam rumah. Ketika informasi ini sampai kepada Khalifah Umar radhiyallahu an, beliau marah.
beliau segera melayangkan sepucuk surat kepada Amr bin As. Surat tersebut antara lain berbunyi, "Kamu telah mencambuk Abdurrahman bin Umar di dalam rumahmu, padahal kamu sudah mengerti bahwa tindakan semacam ini menyalahi aturanku. Abdurrahman itu tidak lain adalah bagian dari rakyatmu. Kamu harus memperlakukan dia sebagaimana kamu memperlakukan muslim lainnya. Kamu sendiri sudah tahu bahwa tidak ada perbedaan manusia di mataku dalam hal-hal yang berkaitan dengan hak Allah." Ibnu Al-Jauzi dalam kitab Manaqib Amir Al-Mu'minin halaman 235. Setelah itu Abdurrahman digiring ke sebuah lapangan di pusat kota. Amr bin As lalu mencambuk Abdurrahman di depan publik. Al-Yahya dalam kitab Al-Khilafah Rasyidah halaman 345. Begitulah sikap Khalifah Umar. Dengan berpegang teguh pada syariat Islam, beliau menerapkan kebijakan berupa persamaan di hadapan hukum. Tidak peduli dia putra khalifah ataukah bukan. Ketika putranya sendiri melakukan kesalahan, maka hukum Islam ditegakkan. Tak ada nepotisme, tak ada intervensi hukum. Bahkan Khalifah Umar radhiyallahu an juga menghukum pejabat yang mengabaikan penerapan hukum Islam. Amr bin As mendapat teguran keras dan hukuman yang setimpal atas kecerobohan dan kelalaian tindakannya tersebut. Inilah keadilan hakiki yang berhasil diwujudkan Islam. Keadilan seperti inilah yang dulu pernah diwujudkan di dalam negara khilafah yang menerapkan syariah Islam secara kafah di tengah-tengah masyarakat. Keadilan semacam ini pula yang didambakan tak hanya oleh umat Islam, namun bahkan oleh orang-orang non-muslim sekalipun. Selain adil dan amanah, para pemimpin Islam pada masa lalu juga amat hati-hati dengan harta negara. Mereka tak berani menggasak uang negara. Mereka tidak korup. Inilah juga yang ditunjukkan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an misalnya. Saat menjadi khalifah, beliau pernah dihadiahi minyak wangi kesturi dari penguasa Bahrain. Beliau lalu menawarkan kepada para sahabat, siapa yang bersedia untuk menimbang, sekaligus membagi-bagikan minyak wangi kesturi itu kepada kaum muslim. Saat itu, istri beliau, Atikah radhiyallahu anha, yang pertama kali menawarkan diri. Namun beliau dengan lembut menolaknya. Sampai 3 kali istri beliau menawarkan diri, beliau tetap menolak keinginan istrinya. Beliau kemudian berkata, "Atikah, aku hanya tidak suka jika engkau meletakkan tanganmu di atas timbangan, lalu engkau menyapu-nyapukan tanganmu yang berbau kesturi itu ke tubuhmu. Dengan itu, berarti aku mendapatkan lebih dari yang menjadi hakku yang halal." Al-Kandahlawi dalam kitab Fadail Amal halaman 590. Begitulah sikap sang khalifah. Jangankan korupsi, sekedar kecipratan minyak wangi yang bukan haknya pun tak sudi. Jelas, hanya Islam yang bisa mendorong para pemimpin atau penguasa untuk selalu bersikap adil, amanah dan tidak korup. Sayangnya, pemimpin adil, amanah dan tidak korup ini tidak mungkin lahir dari rahim sistem demokrasi sekuler yang memang kufur. Sistem zalim ini hanya bisa menghasilkan para pemimpin zalim, khianat dan korup. Pemimpin yang adil, amanah dan tidak korup hanya mungkin lahir dari rahim sistem yang bertumpu pada Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah sistem Islam yang diterapkan dalam institusi pemerintahan Islam. Itulah khilafah ala minhajin nubuwah.